Said that the West was built on legends. Sebelum terlanjut langsung masuk ke dalam alur ceritanya, tidak lupa saya mengingatkan siapkan dulu kopi atau wedang secukupnya agar kita selalu ingat di balik rasa pahit atau rasa pedas selalu ada rasa nikmat yang menyertainya. Diceritakan suatu legenda yang sangat jauh di dunia barat sana, bahwasanya di setiap generasi manusia terdapat seorang pemburu atau pengendara atau disebut juga sebagai rider yang dimana orang ini telah diketahui melakukan kesepakatan dan menandatangani kontrak dengan sang iblis. Kita sebut sebagai Mephisto, dia yang telah berkekuatan kepada rider agar rider tersebut bersedia melakukan apa yang diperintahkannya guna kepentingan sesatnya. Orang dengan jiwa yang telah dikutuk inilah yang disebut sebagai Ghost Rider. Dan tugas rider sendiri sebenarnya adalah membunuh siapa saja yang telah melarikan diri dari neraka. Ghost Rider ini pun mengetahui bahwasanya kontrak itu sangatlah kuat dan mengerikan yang jika diberikan pada Mephisto tidak bisa dihindari lagi kehancuran kehidupan di bumi. Sang Ghost Rider ini akhirnya berkhianat dari iblis Mephisto, lalu melarikan diri dan menyembunyikan kontrak San Veganza dari tangan iblis. Ghost Rider inilah yang aslinya dia bernama Carter Slade. Lalu di mana sang ayah yang bernama Barton dan anaknya yang bernama Johnny terlihat sedang melakukan atraksi sepeda motor. Setelah pertunjukan selesai, saat si Johnny dan ayahnya sedang berada di bengkel, pacar Johnny yang bernama Roxanne datang. Kemudian Johnny dan Roxanne seperti sepasang sejoli anak muda pada umumnya, mereka pergi berdua ke batu bat. Di situ, Roxanne memberitahu Johnny kalau dia telah disuruh ayahnya untuk pindah ke suatu tempat yang jauh untuk tinggal bersama ibunya. Namun karena Johnny tidak mau kehilangan Roxanne, si Johnny ini pun berencana mengajak kekasihnya itu untuk kabur berdua di keesokan harinya. Setelah pulang malam hari itu, di dalam rumah Johnny melihat ayahnya yang tertidur. Dia pun mengambil rokok ayahnya dan membuangnya. Dan di saat itu dia tidak sengaja lembaran kertas di tempat sampah. Dan ternyata setelah dia baca surat dari dokter yang menyebutkan bahwa ayahnya telah menderita penyakit kanker yang sudah parah dan tidak bisa disembuhkan lagi. Hingga Johnny pun sedih kalau mudah mudahan dia tidak tega meninggalkan ayahnya sendirian. Lalu di saat Johnny sedang berbagi cek fungsi motor miliknya, nah itu adalah Mephisto. Dia mendatangi Johnny dan lalu mengatakan kalau dia tahu saat ini Barton ayah Johnny sedang sakit parah. Mephisto berkata dia bisa menyembuhkan penyakitnya Johnny asalkan Johnny mau menandatangani kontrak untuk bekerja dengannya. Ditujukanlah kontrak kesepakatan itu, lalu Johnny pun mencoba membaca surat kontrak yang ditawarkan. Namun tiba-tiba secara tidak sengaja jarinya kebeler atau terluka sehingga meneteskan darah di surat kontrak itu. Mephisto tersenyum, bertanda bahwa kontrak perjanjian itu telah disepakati. Keesokan paginya, Johnny terbangun dan terkejut melihat ayahnya yang saat ini sedang terlihat begitu sehat segar bugar. Sang ayah pun menyuruhnya untuk segera bersiap-siap karena mereka akan kembali beraksi di hadapan penonton. Sang ayah pun sambil mengatakan akan sangat hebat jika suatu saat dia bisa melakukan atraksi melompati helikopter, kata sang ayah. Pagi itu Johnny memberitahu ayahnya jika akan pergi dengan Roxanne mencari kehidupannya sendiri. Dia tidak akan lagi melakukan atraksi si Barton. Ayahnya Johnny tidak setuju dengan keputusan Johnny. Tetapi setelah perdebatan singkat, Barton pun mengizinkan anaknya itu untuk mencari kehidupan yang dia ingin jalani. Take Grace. We still have it. Beberapa saat kemudian, di saat Johnny sedang bersiap untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari area atraksi. Dan betapa terkejutnya Johnny setelah melihat ayahnya yang telah meninggal di tempat itu. Ketika di jalan, Johnny dikejutkan oleh kemunculan penampakan Mephisto. Johnny pun akhirnya terjatuh. Dan di saat Johnny terbangun, dia langsung marah menunjuknya pistola yang telah membunuh ayahnya.
Sambil menyentuh tubuh Johnny, entah berkekuatan atau menghapus ingatan, Mephisto pun memberitahu Johnny untuk meninggalkan, melupakan teman, keluarga, dan cintanya. Karena suatu hari nanti, Mephisto akan datang kembali untuk memberi tugas kepada Johnny sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Akhirnya setelah bertahun-tahun setelah kejadian itu, Johnny Blaze yang sekarang sudah menjadi bintang atraksi motor yang begitu terkenal, tidak memiliki rasa takut. Dia sedang melakukan atraksi melompati puluhan truk, tapi ketika landing terjadilah kecelakaan di mana Johnny terjatuh dari motornya. Namun secara ajaib ternyata Johnny baik-baik saja. Salah satu temannya yang bernama Max memberitahu Johnny kalau kecelakaan yang barusan terjadi sangatlah fatal. Dia beranggapan bahwa Johnny telah dilindungi oleh malaikatnya. Melihatkan di tempat lain sosok iblis yang bernama Blackheart. Dia masuk di sebuah bar setelah membunuh semua orang yang ada di dalam bar itu. Blackheart pun memanggil dikarenakan tawanannya itu adalah iblis tanah yang bernama Kresil, iblis air yang bernama Walau, dan iblis angin yang bernama Abigor. Mereka bertiga untuk merebut kontrak Santegansa dan akan menggunakannya untuk mengambil alih dunia. Tiba-tiba, Blackheart didatangi ayahnya. Blackheart memberitahu ayahnya kalau dia berencana untuk menguasai bumi. Blackheart telah beranggapan bahwa kalau ayahnya telah gagal dan tidak bisa melakukannya. Keesokan harinya, Johnny Blaze sedang bersiap-siap untuk melakukan atraksi berikutnya. Dikejutkannya dia dengan adanya Roxanne yang saat ini menjadi seorang reporter, datang menemuinya untuk melakukan wawancara. Pertemuannya ini membuat Johnny tidak fokus untuk diwawancarai. What's going through your mind right now? You look really good. I heard you got married. Yeah. Setelah wawancara selesai, Johnny pun bersiap-siap untuk melakukan lompatan. Kali ini dia akan melakukan atraksi yang super gila. Di situ terlihat helikopter turun untuk mengisi area lompatan. Tentu saja kali ini akan lebih berbahaya dari atraksi-atraksinya sebelumnya. Dengan penuh percaya diri, Johnny langsung melesat dengan motornya, melompati melewati helikopter yang berjajar, dan kali ini sungguh di luar nalar guys. Johnny pun berhasil landing dengan sangat-sangat sempurna. Dan tergesa-gesa Johnny kemudian keluar dari stadion berniat mengejar Roxanne. Di jalan pun Johnny menghentikan kendaraan yang dinaiki oleh Roxanne. Setelah berhasil menghentikannya, Johnny mengajak Roxanne untuk makan malam. Roxanne yang ternyata masih menyukai Johnny itu pun bersedia dengan syarat Johnny tidak boleh terlambat untuk malam harinya. Roxanne lebih dulu datang ke restoran sambil meminum minuman rasa cem-ceman anak tiga. Nah, ketika Johnny sedang bersiap-siap untuk pergi menemui Roxanne, tiba-tiba dia merasakan ada keanehan dalam dirinya. Tangannya memerah, mengeluarkan asap, dan dari luar terdengar suara motor dan bisikan-bisikan memanggil-manggil namanya. Akhirnya Johnny keluar rumah, ternyata motornya sudah ada di sana, dan menyala dengan sendirinya. Johnny pun menyadari, dia melihat Mephisto juga ada di sana. Hello, Johnny. Malam itu Mephisto memberitahu Johnny kalau kini saatnya telah tiba. Mephisto akan memberi tugas kepada Johnny untuk menghancurkan iblis itu Blackheart. Mephisto akan melepaskan kontrak terhadap Johnny dan mengembalikan jiwanya. Johnny bisa hidup menjadi manusia biasa seperti semula. Motornya melesat menuju suatu tempat dengan kecepatan tinggi dan dibarengi dengan kobaran api seolah-olah motornya terbakar, yang membuat sekitar yang dilaluinya menjadi hancur. Lalu Shin pun beralih ke sebuah bengkel kereta api. Di sana terlihat Blackheart dan kawanannya bertemu dengan penjaga bengkel dan bertanya. Dia menanyakan di mana peti mati atau makam yang tadinya ada di sana. Si penjaga pun menjawab kalau dia tidak mengetahui tentang hal itu. Tiba-tiba Blackheart pun membunuh si penjaga itu.
Bersamaan dengan itu, Johnny sampai di situ. Dia terlempar dari motornya dan tiba-tiba keluar kobaran api dari dalam tubuhnya dan berubahlah Johnny menjadi sosok Ghost Rider. Akhirnya bertemulah Johnny dengan Blackheart dan terjadilah perkelahian dengan kawanan iblis-iblis sesat tersebut. Di dalam perkelahian, Ghost Rider berhasil mengejar dan memusnahkan salah satu di antaranya dengan rantai kekuatan api nerakanya dan membakarnya hingga menjadi abu. Kemudian, Ghost Rider pun memanggil motornya lalu merubah motornya menjadi motor api neraka. Di tengah-tengah perjalanan, Ghost Rider melihat seorang wanita yang sedang dirampok. Johnny pun melompat mendekati perampok itu dan menyuruh perampok itu untuk melihat ke dalam matanya. Setelah melihat ke dalam mata Johnny yang berkekuatan tatapan penebus dosa, perampok itu merasakan semua rasa sakit penderitaan akibat kejahatan-kejahatannya yang pernah dia lakukan selama ini. Akhirnya perampok itu pun tewas dengan jiwa yang terbakar. Kemudian Johnny berkendara menuju sebuah pemakaman. Sesampainya di sana, tubuh Johnny kembali seperti semula. Dia pingsan di hadapan makam ayahnya. Tiba-tiba seorang pria tua datang menolongnya. Setelah Johnny siuman, dia kemudian beranjak untuk pergi. You alright? Yeah, I'm good. I feel like my skull's on. Namun secara mengejutkan, ternyata pria tua itu mengetahui bahwa Johnny telah melakukan sesuatu. Siang harinya, Johnny pergi ke pemakaman untuk menemui pria tua di sana. Di sana Johnny bertanya kapan semua ini akan berakhir. Semuanya akan berakhir jika Johnny telah menyelesaikan tugasnya, kata si pria tua itu. Lalu pria itu pun mengajak Johnny melihat batu nisan Carter Side. Yang dikatakan di situ adalah Carter Side Ghost Rider sebelum Johnny. Usut punya usut, ternyata Carter Side adalah seorang polisi Texas yang karena kesalahannya, Carter akan dihukum gantung. Dan di saat itulah tiba-tiba sosok asing datang menemuinya dan menawarkan kebebasan kepada Carter. Carter pun bersedia dan akhirnya menjadi Ghost Rider. Konon ada yang bilang kalau Carter membawa dan menyimpan kontrak itu hingga ke liang lahatnya. Di lain tempat, tampak Roxanne yang khawatir mencari Johnny. Di sana hanya ada si Max rekam Johnny dan memberitahu Roxanne kalau si Max juga khawatir pada Johnny karena akhir-akhir ini Johnny sering membaca buku-buku yang aneh. Tiba-tiba Blackheart datang dan membunuh Max rekan Johnny dari belakang. Lalu Johnny pun muncul dan melihat Max yang sudah tewas dan dia menemukan Roxanne yang sudah mulai membeku sambil menunjuk ke arah Blackheart. Dan pertarungan dua sosok supranatural pun terjadi. Johnny menggunakan jurus tatapan matanya, namun karena Blackheart tidak memiliki jiwa, jurus itu pun tidak berfungsi terhadap Blackheart. Di situ Blackheart menyebut Johnny mengambil kontrak sertifikansa dengan pertukaran nyawa Roxanne. Johnny bermaksud mengakhiri semua ini. Dia meminta bantuan pada pria tua itu. Alangkah terkejutnya Johnny ketika ternyata kontrak itu ternyata disimpan di gagang sekop yang selalu dibawa oleh pria tua. Lalu guna menghentikan Blackheart, dia menyerahkan kontrak itu dan mengajak Johnny untuk bersiap-siap. Tanpa diduga, ternyata pria tua itu adalah sang Ghost Rider, yaitu Carter Slade. Setelah sampai di pintu masuk kota, Carter memberi Johnny sebuah pistol dan kemudian Carter pergi. Saat Johnny berkendara masuk ke kota Servekansa, melewati rawa-rawa
Ini pun berubah menjadi Ghost Rider dan membuat si iblis air ini pun terbakar hingga menguap. Setelah sampai di pusat kota hantu Sanveganza, mereka berdua pun akhirnya bertukar sesuai perjanjian. Crackhead membebaskan Roxanne dan Johnny pun menyerahkan kontrak. Mereka berdua pun bertarung, tetapi ternyata matahari sudah mulai muncul. Crackhead pun berhasil melempar Johnny dan membuatnya kembali ke wujud manusia. Dengan sekuat tenaga, Johnny pun berusaha meraih pistol yang terjatuh di depannya. Namun terlihat Crackhead telah berhasil mendapatkan surat kontrak Sanveganza dan telah menarik ribuan jiwa-jiwa yang terkutuk untuk masuk ke dalam tubuhnya. Kini telah berubah menjadi sosok Legion. Dengan dibantu Roxanne, Johnny pun berhasil meraih pistol. Lalu langsung menembaki Legion berkali-kali. Dia membuat Legion marah dan menghajarnya. Di saat Legion akan menghajar Johnny, tiba-tiba dari belakang Roxanne menembaki Legion tepat di kepalanya. Lalu Roxanne memberi senjata kepada Johnny. Johnny lalu berubah pistolnya menjadi pistol iblis neraka dan menembak Legion hingga hancur lebur. Akan tetapi karena telah bersama jiwa-jiwa yang terkutuk, tubuh Legion bisa kembali dan bangkit lagi. Johnny pun akhirnya berjalan masuk ke dalam ruangan yang gelap. Dan dia pun mengeluarkan jurus tatapan mautnya. Alhasil karena di dalam tubuh Legion terdapat ribuan jiwa-jiwa yang berdosa. Si iblis sesat pun merasakan semua rasa sakit yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang terkutuk itu. Akhirnya kali ini Crackhead pun tumbang. Tiba-tiba Mephisto datang dan hendak mencabut kontrak dan mengambil kembali kekuatan Ghost Rider. Namun Johnny kali ini menolak. Dia tidak ingin dengan kekuatan Ghost Rider, Mephisto memanfaatkan orang-orang yang bersalah lagi untuk kepentingan sesatnya. Johnny berjanji akan menggunakan kekuatan Ghost Rider ini untuk melawan Mephisto dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Mephisto pun marah dan pergi meninggalkan Johnny. Setelah keluar dari kota Sanveganza, Johnny dan Roxanne pun pergi ke tempat di mana mereka dahulu sering bertemu. Di situ karena Johnny tidak ingin Roxanne kembali dalam bahaya, akhirnya Johnny pun berpamitan kepada Roxanne dan akan melanjutkan perjalanan. Lalu film pun selesai dengan memperlihatkan Johnny yang sedang berkendara dengan kepala apinya. Dan berakhirlah alur cerita film Ghost Rider kali ini, guys. Tulis kritik dan saran ataupun request kalian di dalam kolom komentar. Tidak lupa saya mengingatkan subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys. Saya Sita mohon pamit dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Seruput.